Ini Kurnia ya. Kemudian yang kami hormati juga yang sangat kita banggakan yaitu Ibu Kepala BGTK Sumatera Barat, Ibu Sri Yulianti. Muhammadi jika masih ada di dalam, Kepala BGTK Aceh, beserta guru-guru GTK Aceh, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Pak Gantino. Lama nggak ketemu Pak Gantino nih? Ya, Bu Fitri dan Bu Yani tetap kolaborasi terus. Kemudian Pak Raffi, salam kenal. Moderator ya, hebat kita di kegiatan kita sore hari ini, praktik baik pemanfaatan papan interaktif digital. Ada Bu Yeni nih dari Padang nih. Oke. Nah, pertemuan webinar kita ini, maka kita harapkan banyaklah lahir nanti praktek baik yang kita ada di dalam Zoom ini sekitar lebih kurang 250-270 masing-masing kita setelah ini satu saja menghasilkan praktek baik pemanfaatan PID itu sudah akan memberikan dampak yang luar biasa untuk rekan-rekan kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita lihat langkah implementasi secara detail termasuk penggunaan fitur PID dan integrasi layanan rumah pendidikan. Nah, itu kita kemas dalam skenario pembelajaran. Dan nanti kita sampaikan hasil dan dampaknya. Jadi kita sajikan data-data kualitatifkah atau data kuantitatifkah tentang perubahan perilaku belajar murid meskipun sekecil apapun yang terjadi dan apa yang terjadi peningkatan pemahaman mereka. Dan terakhir tentunya adalah kita refleksi dan kita simpulkan. Itu yang disampaikan tadi Bapak dan Ibu, kita gunakan dengan narasi menggunakan metode STAR. Ya, nanti kita lihat situasinya. Di situasi tadi nampak kita apa yang disampaikan rekan-rekan yang sebelumnya ada latar belakang masalah. Kemudian kita identifikasi kebutuhan kita. Nah, apa peran pendidik? Nah, itu situasinya, yaitu menggambarkan bagaimana kondisi awal yang menjadi latar belakang mengapa inovasi pembelajaran perlu kita lakukan. Ya, perlu kita lakukan dan didasarkan pada data observasi yang kita lakukan di kelas. Kemudian kita lanjut dengan menjelaskan tantangan, ya, hambatan-hambatan yang kita temukan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka tantangan tersebut apakah dari siswa, dari guru, ataupun dari fasilitas. Nanti kita jelaskan, baik itu hambatan pedagogisnya, baik itu hambatan teknisnya, maupun partisipasi dari pihak terkait yang mendukung dari kegiatan-kegiatan kita dalam praktek baik. Dari kepala sekolahnya, dari orang tuanya, ataupun dari rekan sejawat kita. Dari praktek baik kita diseminasikan melalui ekosistem rumah pendidikan. Nanti Bu Yeni, ini yang untuk yang nomor 2, Bu Yeni sudah mendiseminasikan melalui komunitas belajar di MGMP SMP IPA Pasaman Barat. Yang nomor 1 juga sudah Bu Yeni coba lakukan, yaitu hasil karya praktek baik Bu Yeni, terus Bu Yeni unggah di dalam ruang GTK, yaitu fitur dari ide praktik karya saya. Kalau yang nomor 2, komunitas belajar sudah Bu Yeni lakukan dengan secara luring, yaitu mendiseminasikan, mengajak rekan-rekan guru dengan untuk pemanfaatan papan interaktif digital, yaitu secara luring di MGMP IPA SMP Pasaman Barat. Dan untuk yang ketiga ini yang Bu Yani lakukan bersama rekan-rekan dengan yang dari Aceh berbagi, yang kita juga berkolaborasi dengan Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, diseminasi dari papan interaktif digital bersama kawan-kawan di MGMP IPA SMP Pasaman Barat. Jadi Bapak dan Ibu, di sekolah pun sudah Bu Yani lakukan, ya, dengan rekan sekolah. Nanti juga ada video singkatnya ini bersama rekan-rekan. Bu Yeni, ada salah seorang guru Bu Yeni, dia di sekolah, ya. Ini disebut sosialisasi bersama kepala sekolah bagaimana kami bersepakat memanfaatkan PID. Nah, ini adalah Bu Yeni berusaha mengajak rekan-rekan di sekolah. Ternyata ada salah satu rekan Bu Yeni, nah ini, beliau termenung, ya. Kenapa? Karena anak-anak diserbunya Ibu As ini. Untuk bagaimana belajar PID Bu, pelajar PID Bu katanya. Nah ternyata maaf Ibu ini kurang mahir dengan teknologi. Nah, akhirnya Bu Yeni dampingi untuk belajar. Nah jadi seperti ini pendampingan Bu Yeni bersama rekan guru di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu kita kita mulai dari kawan-kawan kita di sekolah. Ya, karena seperti yang disampaikan Pak Gantino dan tadi kadang-kadang kawan-kawan itu takut
takut menggunakan PID, takut salah, takut segala macamnya. Grow mindset itu yang kita lakukan coaching nanti terhadap rekan-rekan kita di sekolah. Nah ini. Nah ternyata hanya 1 atau 2 kali kami belajar, maka akhirnya sampai hari ini Bu Asnimar sangat semangat sekali untuk belajar PID bersama murid-murid. Begitu juga murid-murid merasa sangat senang sudah terfasilitasi. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika murid-murid kita ajak menggunakan PID, pasti ya dia akan lebih mahir menggunakan daripada gurunya. Itu hukum alam ya. Bahkan kita pun akan belajar dari murid bagaimana dia berselancar menggunakan teknologi. Jadi kita jangan malu-malu pula sama murid kita ketika murid-murid yang lebih mahir memanfaatkan PID itu nantinya di lapangan. Nah ya. Jadi ruang GTK, kemudian ruang murid itu kalau bisa sejalan kita manfaatkan. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak memanfaatkan PID ini untuk memutar-mutar lagu-lagu atau hanya untuk menayangkan senam-senam saja. Iya. Setiap minggu itu Bu Yeni cari pasien ya. Siapa lagi rekan-rekan yang mau belajar? Misalnya minggu ini hanya ada 1 orang, minggu besok mungkin ada 2 orang. Kalau bertemu dengan guru-guru yang muda-muda ya itu tidak perlu lagi kita ajak kita coaching. Nah, mereka itu sudah mahir. Tapi kita targetkan guru-guru punya keterbatasan kurang mahir dalam IT. Nah, itu yang perlu kita dampingi. Ya. Dan sangat senang sekali dan bahkan kemarin itu beliau enggak putus-putusnya untuk menggunakan PID hampir 1 kali dalam seminggu karena keterbatasan fasilitas kami buatkan jadwal dalam seminggu itu siapa yang menggunakan PID silakan diisi. Nah, kayak kita tenaga muda yang cukup mahir. Nah ini bisa sebagai refleksi singkat yang kami peroleh selama mengikuti pelatihan atau seminar ataupun pembekalan untuk praktik baik untuk menggunakan PID papan interaktif digital. Di sini kami telah mendapatkan ilmu yang berkah dari 3 narasumber.